Oke, sekarang kita mulai mengutak-atik. Kita utak-atik. Kalau misalnya ini kita rename. Kita rename, ekstrim, rename-nya kita ganti dengan fxml doc. Itu saja. Oke. Terus kita run, clean and build. Oke, kelihatannya tidak terjadi sesuatu, tapi ketika kita run terjadi error. Masih ingat kenapa? Oke, ini masih kelihatan di sini. Karena filenya di rename, file fxml-nya di rename, ini juga harus di rename supaya sinkron. Ya, begitu. Kemudian kita simpan, baru kita run. Mau diulang dengan clean and build juga boleh. Kemudian kita klik tombol itu. Nah, tidak masalah. Oke, kita sudah mengutak-atik bagian main class dan nama file fxml. Sekarang coba kita undo. Kita undo karena ini terdiri dari banyak file. Undo belum tentu berjalan sesuai keinginan kita. Jadi ini misalnya kita undo, masih bisa dia kembali, tetapi undo berikutnya sudah tidak ada. Jadi kalau ingin mengembalikan ke aslinya ya ini kita edit manual terpaksa ya, dokumen. Oke, sudah kembali, kita simpan, coba kita run, masih fungsi atau tidak. No problem, kita run, masih berfungsi. Oke. Nah, yang selanjutnya yang kita coba utak-atik adalah properti dari komponen penyusun tampilan. Nah, misalnya aja, karena ini komponennya masih terbatas, baru ada button dan label. Nah, yang perubahannya nanti akan berpengaruh adalah yang ada di dalam file controller. Jadi kita harus buka file controller. Ini ke sini lagi. Oke, ini ada tag add fxml. Ini berarti kode yang ada di sini terintegrasi dengan file fxml. Ini ada label. Nah, ada label, namanya juga label, tapi L kecil. Objeknya atau kelasnya label. Terus di bawahnya ada lagi, ini juga terkait dengan file fxml, tapi void-nya. Nah, ini tadi action yang terkait dengan tombol ketika diklik. Jadi yang akan berpengaruh kalau propertinya diubah, misalnya namanya diubah, adalah komponen label. Sebaliknya, kalau nanti menyangkut reaksi dari tombol ketika diklik, berarti namanya ini. Ya, satu persatu kita coba dulu merename label. Jadi kita kembali ke scene builder. Ini namanya label. Kita ganti dengan label ubah. Ya, di sini kita ubah. Jadi kita simpan. Mana tadi? Label ubah sudah. Terus karena berubah, dia bisa disimpan. Terus kita kembali ke sini. Kita clean and build. Oke, no problem. Tapi begitu di run, nah, terjadi kesalahan. Kenapa? Ya karena labelnya sudah kita ubah. Jadi ini kalau diklik ada merah-merahnya. Jadi karena label yang ada di scene builder sudah diubah namanya. Ya, kita perlebar saja.
label, sudah jadi label ubah, maka yang ada di file controller juga kita ubah. Ini kita ubah menjadi label ubah. Kita simpan. Tapi ingat, ternyata label ini juga dipakai di void. Nah, sehingga ini juga harus diubah. Ini label ubah, ini juga diganti dengan label ubah. Oke, ini kita simpan. Sekarang kita run, clean and build. Nah, sekarang sudah tidak ada masalah. Berarti ini seharusnya kalau kita run, kita klik, nah jalan seperti yang awal-awal tadi. Sekarang kalau misalnya yang kita ubah adalah nama voidnya, handle button action. Ini kita ganti handle button action ubah. Ya, biar ciri-cirinya ubah-ubah begitu. Ini kita simpan. Kemudian ini kita run. Nah, terjadi error ya. Kenapa? Ya, karena yang ada di file fxml tadi, dia terkait dengan void ini. Voidnya sekarang namanya sudah ada ubahnya, sementara yang ada di sini masih menggunakan nama yang belum berubah, sehingga ini harus diubah juga. Nih, di sini controller ini harus diganti. Oh, ini nama sehingga ini harus diubah juga. Tadi kan reaksi dari tombol ini kalau diklik. Nah, dia ada di on action. Ini harus diubah juga. Itu kan masih handle button action. Sementara tadi kan ini di file controller handle button action ubah. Jadi ini juga harus diganti-gantinya dengan ini saja. Nggak kelihatan, kita tarik ke sana. Nah, ini handle button action ubah. Oke, ini kita simpan. Kemudian kita run. Nah, sekarang sudah ada error, dan ini kalau kita klik berfungsi lagi seperti tadi. Sekarang yang terakhir yang akan kita ubah adalah file controllernya. Ya, ini bisa kita ubah nih. Ini kita ubah sama dengan yang tadi, kita rename saja. Refactor dan rename. Namanya diganti dengan controller ubah. Ya, ekornya ya, kita refactor. Oke. Semua yang tadi fxml controller ada tambahnya ubah. Coba kita run. Kita klik. Tidak masalah. Kita clean and build. Kemudian kita run. Nah, ternyata ada masalah ya. Jadi jangan lupa kalau run itu harus clean and build supaya sisa yang tadi tidak berpengaruh. Oke, sekarang sudah jelas ya antara merun langsung dan merebuild. Ini kan rebuild ya, di clean and build. Jadi sisa di memori yang tadi di clean dulu, baru di build. Oke, ini sudah kita ubah. Tapi kan yang di scene builder belum. Ini kita open. Terkait dengan file controller itu ada di sini. Nah, ini kita sesuaikan ini. Ini kalau kita klik, ini belum ada tambahan ubah, sehingga dia error ya. Ini bisa kita pilih. Ini ada ubahnya ya. Kita klik begitu. Sekarang file ini terhubung ke controller ubah. Kita simpan dan kita kembali. Ya, kalau kita run, nah sudah tidak ada masalah. Ini kalau diklik juga
berjalan sesuai dengan skenario awal tadi. Oke, ada bagian lain yang perlu kita perhatikan. Seperti biasa, nama paket ini, nama paket harus sinkron ya. Kalau ini kita rename ya, semua paket di file-file terkait harus di rename juga. Kemudian ini adalah bagian impor library yang dibutuhkan. Jadi kalau kita masukkan label di sini, maka kita harus masukkan ini juga, label gitu. Kalau misalnya buttonnya mau kita otak-atik, maka kita juga harus import Java fx scene control. Kemudian ini button gitu ya, kalau memang kelas button mau kita masukkan. Tapi karena ini tidak kita masukkan, hanya contoh ya, berarti ini kita hapus saja atau kita Ctrl Z. Oke, sekali lagi ingat ini ya, ini untuk memasukkan komponen yang ada di fxml yang akan dikaitkan dengan file controller ini. Ini adalah void yang bisa dibaca sebagai reaksi dari tombol yang diklik. Kemudian yang ada di main program adalah nama file fxml. Ini juga perlu diperhatikan. Oke, bagian-bagian itu yang harus diperhatikan dari template fxml ini. Oke, demikian pengantar mengenai MVC. Kami akan melanjutkan apa yang sudah kami rencanakan. Selamat menikmati hari liburnya dan assalamualaikum. Jangan lupa protokoler.